Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Arba'in Nawawi, dan kita masuk pada hadis ke-18. An Abi Dzarrin Al-Ghifari Jundub ibn Junadah wa Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dari Abi Dzar Al-Ghifari Jundub ibn Junadah dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Abi Dzar Al-Ghifari adalah sahabat yang awal-awal masuk Islam. Dia orang Yaman. Jadi ketika mendengar di Mekah itu ada orang yang ngaku Nabi, maka dia mengutus adiknya untuk meng-cross-check betul tidak di Mekah itu ada orang yang ngaku Nabi. Dan ketika itu Abi Dzar posisinya adalah seorang perampok, seorang yang ditakuti di daerahnya karena dia perompak padang pasir, tetapi dia juga pemimpin kaum. Jadi kemudian adiknya ini diutus oleh Abi Dzar Al-Ghifari ke Mekah, dan akhirnya mendapatkan informasi tentang Nabi SAW dan akhlaknya. Tetapi Abi Dzar ini kurang sreg saja, kurang mantap, sehingga dia ingin berjumpa langsung. Berangkatlah Abi Dzar Al-Ghifari menuju Mekah dan berjumpa dengan Nabi SAW. Setelah yakin dia seorang Nabi, maka dia pun masuk Islam. Tetapi dia disuruh untuk menyembunyikan keislamannya. Dan Abi Dzar tidak tinggal di Mekah, tetapi pulang ke Ghifar, ke Yaman. Dan belakangan dia bisa mengislamkan kabilahnya. Lah Abi Dzar Al-Ghifari ini memang terkenal banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW juga. Ada sekitar 300 hadis yang sampai kepada kita lewat jalur Abi Dzar Al-Ghifari, salah satunya hadis yang kita baca ini. Adapun Mu'adz bin Jabal ma'ruf, dia adalah pakarnya halal dan haram, sebagaimana yang diungkapkan Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa Mu'adz adalah alimnya dalam perkara halal dan haram. Maka Nabi SAW mengatakan Mu'adz pada hari kiamat akan lebih tinggi derajatnya dibandingkan para ulama, biratin, kata Rasul, dengan sekali lempar batu. Jadi kalau seandainya saya punya batu, saya lempar sejauh mungkin, disitulah Mu'adz bin Jabal. Meriwayatkan dari Nabi SAW 3 perkara.
setiap satu perkara 4 kalimat. Pertama, ittaqillaha haitsu ma kun wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pertama, Nabi SAW mengatakan ittaqillaha haitsu ma kun, bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Apa makna takwa itu? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika ditanya mana takwa, beliau mengatakan takwa itu al khaufu minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad li yaumir rahim. Jadi takwa itu al khaufu minal jalil, takut kepada Allah, wal amalu bitanzil, mengamalkan apapun yang diturunkan dari Allah, wal qana'atu bil qalil, merasa cukup apapun yang diberikan Allah, wal isti'dad li yaumir rahim, kemudian persiapan untuk kehidupan setelah kematian. Itulah takwa. Jadi takwa itu, kata Ali bin Abi Thalib, terdiri dari 4 kalimat: takut kepada Allah, mengamalkan apapun yang diturunkan Allah, menerima apapun yang diberikan Allah, dan persiapan untuk setelah kematian. Ringkas tapi padat. Adapun Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika ditanya soal takwa, Abdullah bin Mas'ud hanya memberikan permisalan. Bagaimana pendapatmu kalau engkau berjalan di sebuah jalan, jalan itu banyak durinya, banyak pakunya, banyak belingnya. Kira-kira kau berjalan seperti apa ke tempat itu? Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berikan pertanyaan seperti itu ketika ditanya soal takwa. Maka jawabannya, tentu kita akan berjalan hati-hati supaya jangan keinjak duri, keinjak paku dan beling. Itulah takwa, kata Abdullah bin Mas'ud. Maknanya jangan sampai kita ini terjerumus kepada yang haram. Di dunia ini macam-macam perkara haram itu. Belum lagi perkara syubhat, belum lagi perkara makruh. Kita hati-hati jangan sampai kemudian masuk ke yang haram, masuk ke yang syubhat, atau masuk ke yang makruh. Itulah takwa, kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Intinya bahwa takwa adalah mengamalkan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah itu secara global. Dan kalau orang sudah memiliki predikat takwa, maka dia orang yang paling dicintai Allah. Karena Allah berfirman, innallaha yuhibbul muttaqin. Allah itu suka dengan orang-orang yang bertakwa. Dan kalau dia menyandang predikat takwa, maka Allah akan bersamanya. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Dan apabila orang menyandang predikat takwa, maka semua kesulitannya pasti akan dicarikan jalan keluarnya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah akan carikan jalan keluarnya. Kalau seorang suami istri bercerai, tetapi perceraiannya itu di atas takwa, berpisahnya karena takwa, karena sudah tidak bisa, kemudian harus digabungkan kembali, dirujuk kembali, terpaksa harus berpisah. Tapi pisahnya karena takwa,
maka barang siapa yang bertakwa pasti Allah akan carikan jalan keluarnya. Seseorang keluar dari pekerjaan haram, mungkin di situ banyak ribanya, mungkin di situ banyak gharar zalimnya, dia keluar karena takwa. Dia ingin mencari pekerjaan yang halal, maka Allah katakan wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pasti Allah akan carikan jalan keluarnya, apapun masalahnya. Makanya Abdullah ibn Abbas turjumanul Quran ketika mentafsirkan ayat ini dia mengatakan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan carikan jalan keluarnya. Maksudnya jalan keluar di dunia dan jalan keluar di akhirat, dua-duanya menunjukkan bahwa takwa ini luar biasa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Yang kedua, Nabi mengatakan wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapus keburukan. Di zaman Nabi ada seorang sahabat yang ketika itu terjerumus kepada kemaksiatan kepada Allah dengan cara berkhalwat dengan seorang yang bukan muhrimnya. Karena dia merasa berdosa sudah berkhalwat dengan wanita yang bukan mahramnya, dia datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, inni qad fa'altu dzamban 'azima. Ya Rasul, aku sudah melakukan dosa besar. Kata Rasul, kenapa? Saya sudah berkhalwat dengan seorang wanita yang bukan mahram dan saya sentuh kulitnya, tapi tidak berzina, hanya zina sentuhan, zina mata, begitu saja. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah engkau solat asar berjamaah tadi? Kata Rasul, apakah engkau tadi solat berjamaah asar bersamaku? Maka anak muda ini mengatakan iya. Kata Nabi SAW, idhab faqad ghafarallahu lak. Pergi kamu, karena Allah sudah mengampuni dosamu dengan salat asar jamaah itu. Dari sini Allah turunkan ayat, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menutup keburukan. Jadi dosa khalwatnya tadi terhapus dengan salat asar berjamaah. Makanya Rasul mengatakan, pergi, Allah sudah ampuni dosamu. Seorang laki-laki datang kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dan di samping Abdullah ibn Abbas ada Atha, muridnya. Orang ini mengatakan, wahai Ibn Abbas, aku suka dengan seorang wanita, fakhatabtuha, aku pun melamarnya. Tiba-tiba dia menolak lamaranku. Tiba-tiba ada laki-laki yang melamarnya, diterima pula lamarannya. Faqataltuha, aku bunuh wanita itu. Jadi orang ini mengatakan kepada Ibnu Abbas, saya suka dengan seorang wanita, kulamar dia, ditolaknya aku. Datang laki-laki lain melamarnya, diterima pula dia. Faqataltuha, aku bunuh wanita itu biar sama-sama tidak dapat. Kata laki-laki ini, halli minat taubah, apakah ada taubat bagiku? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ahayyun walidai, apakah masih hidup kedua orang tua? Dia mengatakan sudah meninggal. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, kalau begitu beristighfarlah, mintakan ampun kepada Allah akan kedua orang tuamu, dan pergilah kamu. Atau yang di samping Abdullah bin Abbas ini heran, kok soalan dengan jawaban kok beda? Orang ini tanya sudah bunuh orang, kok jawabannya tanya masih hidup orang tuanya? Kan nggak nyambung tuh jawabannya. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, diluruskan tuh ketidakpahaman Atha ini, dan mengatakan, sesungguhnya kalau dia memiliki kedua orang tua,
kemudian dia berbuat baik kepada orang tua, itu bisa menghapuskan dosa membunuhnya. Itu maksudnya. Dari sini Nabi SAW mengatakan, ikutilah perbuatan jahat itu dengan kebaikan. Lah, kebaikan ini akan menghapuskan kejahatan itu. Makanya di antara perkara-perkara seseorang itu dianggap taubatan nasuha, dianggap tobat, betul-betul tobat. Pertama, mengakui bahwa dia melakukan dosa. Yang kedua, dia menyesal dengan perbuatan dosa. Yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Dan yang terakhir, mengikuti perbuatan dosa yang sudah dia lakukan dengan kebaikan. Artinya bahwa kalau seandainya dulu ibu mungkin baru tobat di usia 40 tahun baru mau sholat, yang dari umur 9 tahun sampai 40 tahun tak mau sholat, di usia 40 tahun hijrah pula mau sholat, maka ikutilah perbuatan buruk itu dengan kebaikan. Kalau dulu banyak meninggalkan sholat, maka sekarang perbanyak sholat sunnah. Selain sholat wajib, perbanyak sholat sunnah. Kalau dulu meninggalkan zakat, sekarang perbanyak sedekah. Kalau dulu di bulan Ramadan tidak pernah puasa, kemudian tobat di usia 40 tahun, ikutilah perbuatan puasa wajib dengan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Gitu maksudnya, supaya dosa-dosa yang pernah kita lakukan terhapus dengan kebaikan. Itu makna daripada wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Kemudian yang terakhir, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Bicara tentang husnul khuluq, tidak ada perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam sorga melebihi husnul khuluq, baik akhlak. Karena Nabi SAW yang mengatakan, aktsaru ma yudkhilun nasal jannah, kebanyakan orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam sorga. Rasul tidak mengatakan salat, Rasul tidak mengatakan puasa, Rasul tidak mengatakan zakat, Rasul tidak mengatakan qiraatul Quran, zikir dan yang lainnya. Tapi Rasul mengatakan kebanyakan orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam sorga itu dua perkara, taqwa Allah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan baik akhlak. Bahkan husnul khuluq ini bisa memberatkan timbangan yang tidak bisa diberatkan oleh amalan yang lainnya. Artinya bahwa husnul khuluq ini bisa memberatkan timbangan melebihi amalan salat, melebihi amalan zakat, melebihi amalan baca Quran, dan begitu seterusnya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan asqalu fil mizan, bahwa seberat-berat dalam timbangan adalah alaika bi husnil khuluq, perbaiki akhlakmu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan terkadang ada sorga yang tidak bisa diraih kecuali dengan husnul khuluq. Ada sorga, tingkatan-tingkatan sorga itu terkadang tidak bisa dicapai kecuali karena husnul khuluq. Nabi SAW mengatakan, ana zaimun bi baitin fi rabdil jannah liman taraka al-mira wa in kana muhiqqa, wa bi baitin fi wastil jannah liman taraka al-kadhib wa in kana maziha, wa bi baitin fi a'lal jannati liman hasuna khuluquhu. Kata Rasul, ku jamin sebuah istana di pinggiran sorga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia di atas kebenaran. Ku jamin Allah akan bangunkan istana di tengah sorga
bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun main-main. Dan kujamin, kata Rasul, Allah akan buatkan satu istana di surga yang paling tinggi bagi yang baik akhlaknya. Lihat di sini, terkadang ada tingkatan-tingkatan surga itu tidak bisa diraih dengan ibadah, hanya bisa diraih dengan husnul khuluq. Makanya husnul khuluq itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu atau hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, abghadun nas 'ala Allah al-adadul khasm. Orang yang paling dibenci di hadapan Allah itu orang yang keras lagi kasar, artinya tidak berakhlak. Maknanya bahwa orang yang paling dicintai Allah itu adalah orang yang berakhlak. Dari sini bahwa akhlak itu sangat penting sekali. Lalu apa sih akhlak itu sebenarnya? Mengutip perkataan Abdullah ibn Mubarak radhiyallahu anhu, akhlak itu diambil dari 3 kata. Pertama, kaful adha. Yang kedua, badlun nadha. Dan yang ketiga, talaqatul wajhi. Itulah akhlak. Singkat padat, kata Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak mengatakan akhlak adalah kaful adha, berhenti untuk tidak menyakiti orang. Lisannya dijaga, tidak menyakiti orang lain. Perbuatannya dijaga untuk tidak menyakiti orang lain, termasuk juga hatinya. Makanya Rasul mengatakan, al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Seorang muslim itu dianggap muslim kalau muslim yang lain selamat dari lisan dan tangannya. Sebab kalau seandainya lisannya tidak bisa dijaga, masih mengucapkan kalimat kotor, masih mencaci, memaki, menggibah, membuli, memfitnah dan begitu seterusnya, berarti dia tidak berakhlak tuh. Belum berakhlak tuh, karena tidak bisa menjaga lisannya kan itu. Dan di masyarakat subhanallah ya, maki-maki itu sudah biasa tuh. Baik candaan ataupun seriusan gitu ya, makinya itu betul-betul dimaki ada orang. Atau perbuatan gitu ya, naruh parkir sembarangan, naruh tong sampah sembarangan, lempar sampah di mana-mana gitu ya. Ataupun dengan hati, suudzon kepada orang, nelpon kawannya nggak diangkat, langsung suudzon, oh, macam-macam nih, kemana ini, ada apa nih kan ya. Jadi kadang-kadang hati ini juga perlu diakhlaki juga gitu ya. Kadang-kadang nelpon suami nggak diangkat, macam-macam gitu ya. Kadang-kadang suudzon dulu, itu hatinya nggak berakhlak. Lah ini disebut dengan kaful adha namanya, mencegah jangan nyakiti orang ya. Tentu kaful adha juga harus diiringi dengan ihtimal al adha, sabar dari orang-orang yang menyakiti kita. Selain kita tidak boleh menyakiti orang, kita pun sabar kalau disakiti orang, itu maksudnya. Mungkin diantara kita bisalah tidak menyakiti orang kan, hati-hati, ngomongnya hati-hati, perbuatannya hati-hati, tapi belum tentu dia sanggup ketika disakiti orang, karena sakitnya tuh di sini katanya. Makanya sering saya katakan, kaedah itu kalau orang disakiti, anggaplah ucapan manusia itu kal gubar, kata ulama, seperti gubar. Tahu itu gubar itu? Kalau ada pasir dihempas angin tuh, kemudian debunya kemana-mana, itu gubar namanya. Jadikan ucapan manusia itu seperti itu. Artinya pujian dan celaan sama saja, itu maksudnya. Mau dia memuji saya, mau dia mencela saya, terserah.
Karena hati orang mulia itu tidak akan berubah karena pujian dan tidak pun berubah karena celaan. Karena sering saya katakan manusia tidak selamat dari ucapan orang. Mana ada manusia selamat dari ucapan orang? Enggak ada. Mau sembunyi di mana saja dibicarakan orang. Ibu nih berusaha untuk tidak bergaul dengan orang karena takut ngomongnya salah. Di rumah saja pasti diomongin orang. Jangan-jangan sakit jiwa katanya, nggak keluar-keluar katanya kan. Padahal niatnya baik kan, dia nggak mau ketemu orang, itu saja diomelin orang gitu. Ada orang yang supaya nampak supel, jarang di rumah, semua tetangganya dikunjungi, diajak ngomong. Mau tinggal di rumah salah, mau keliling di rumah juga salah. Memang manusia itu tidak bisa direm. Artinya gini, ibu berbuat baik belum tentu orang suka, apalagi berbuat jahat ya. Berbuat baik saja lah orang nggak suka. Dari sini ada kaidah ridwan nas ghayatun la tusa. Mencari keridhaan orang itu tidak mungkin didapat sampai kiamat, tidak mungkin. Kita ini supaya dicintai orang nggak akan mungkin, karena tidak semua manusia itu mencintai kita. Ada yang suka, ada yang tidak, ada yang hasad, ada yang dengki gitu ya. Makanya jangan jadikan ucapan manusia itu mempengaruhi hati. Jadi orang yang mulia itu celaan dan pujian sama saja. Saya tidak naik gara-gara dipuji, tidak pula runtuh gara-gara dicela gitu maksudnya. Sebab kalau seandainya ketika orang bertepuk tangan karena melihat kita berhasil, belum tentu tangan itu menepuk gitu ya. Ketika kita nyungsep, boleh jadi kemudian meletakkan di wajah-wajah mereka gitu. Tangan itu juga yang mereka tepuk tangan, itu pula yang mereka tutup wajah mereka. Artinya bahwa manusia itu memang seperti itu. Makanya kenapa harus sabar ketika disakiti orang. Selain tidak boleh menyakiti orang, harus sabar juga kalau disakiti orang. Sebab kalau seandainya kita tidak sabar, kita balas orang yang menyakiti dengan menyakiti, lalu apa bedanya ibu dengan dia? Nggak ada akhlak kan? Sama-sama nggak punya akhlak. Makanya jangan memindahkan bara api di hati orang marah ke hati kita. Orang marah itu kan banyak apinya tuh di hatinya, lagi membakar dia kan. Jangan dipindah pula hati ini apinya ke hati kita, masing-masing terbakar nanti kan. Kalau sudah gitu dua-duanya setan lah kan itu. Makanya supaya terbedakan mana orang baik mana orang jahat itu sabar itu maksudnya. Itulah berakhlak artinya. Kemudian yang kedua, kata Abdullah ibn Mubarak, akhlak itu adalah badlu nada, memperhatikan hak orang lain. Jangan anania. Anania itu maksudnya egois. Pokoknya yang penting keluarga, yang penting saya, suami, anak, orang tua senang. Mau tetangga susah, terserah. Mau anak yatim susah, terserah. Mau fakir miskin gak makan, urusan dia. Itu tidak punya akhlak. Karena badlun nada itu artinya memperhatikan hak orang lain. Ketika seseorang memperhatikan hak orang lain, kita makan, berarti dia sehingga peka sosialnya, dia membantu fuqara wal masakin, anak-anak yatim, orang-orang yang membutuhkan, berarti dia telah berakhlak karena dia memperhatikan hak orang. Namanya badlun nada. Dia berusaha sekuat tenaga membantu orang. Dengan ilmunya dia bantu dengan pengetahuannya, dengan tenaganya dia bantu dengan tenaganya. Kalau ada harta dia bantu dengan hartanya. Fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kemudian yang ketiga, talaqatul wajhi. Talaqatul wajhi artinya mukanya tidak menyeramkan, tidak menakutkan, suka senyum ya. Karena bagaimanapun Rasul mengatakan tabassumuka li akhika sadaqah. Senyum kamu kepada saudaramu itu bagian daripada
sedekah. Bahkan Rasul mengatakan jangan remehkan sekecil apapun kebaikan walaupun lemparan senyum kepada saudara. Ini menurut Abdullah ibn Mubarak. Lain pula Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, ketika beliau ditanya soal akhlak, beliau mengatakan bahwa anna husnal khuluqi yakumu ala arba'ati umur, bahwa baik akhlak itu didasari karena 4 perkara. Pertama as-sabr, sabar. Yang kedua al-iffatu, menjaga kehormatan. Kemudian yang ketiga wasyaja'atu, memiliki keberanian. Kemudian yang terakhir wal adlu, dan memiliki kebijaksanaan. Inilah pondasi akhlak. Sabar. Sabar ketika melaksanakan ketaatan, sabar ketika meninggalkan kemaksiatan, sabar ketika mendapatkan qada dan takdir Allah yang kurang baik. Kemudian al-ifah, menjaga kehormatan. Dijaga kehormatannya. Kalau sudah punya suami, ya sudah suaminya saja yang dilayani. Dan begitu seterusnya, termasuk juga menjaga auratnya. Kemudian wasyaja'ah, keberanian. Maksud keberanian di sini artinya seperti yang dipujikan kepada wanita-wanita Ansar. Semoga Allah merahmati wanita-wanita Ansar. Mereka wanita-wanita yang suka belajar. Kalau mereka tidak paham, mereka bertanya, berani. Kemudian juga bijaksana. Kemudian juga yang lain, Al-Hasan, maksudnya Hasan Al-Basri, seorang pemimpin tabi'in, ketika ditanya soal akhlak, beliau mengatakan al-qaramu wal badalatu wal ihtimam. Karam artinya dermawan. Kemudian badalah artinya mencurahkan semua tenaganya untuk membantu orang. Wal ihtimal, sabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan. Kemudian Imam Ahmad juga ditanya tentang husnul khuluq, dia mengatakan husnul khuluq alla taghdab wa la tahqid. Kata Imam Ahmad, baik akhlak itu ketika Anda tidak marah dan ketika Anda tidak dengki. Ketika kita bisa mengerem emosi, berarti Anda sedang berakhlak, itu maksudnya. Karena kebanyakan yang satu ini susah direm. Ya, makanya Rasul ketika datang seorang laki-laki yang tabiatnya temperamen, suka marah gitu ya, Rasul tahu nih apa yang dinasihatkan kepada dia. Dia mengatakan, Rasul nasihati aku. Kata Rasul, la taghdab, jangan marah. Yang lain Rasul, la taghdab, jangan marah. Yang lain Rasul, la taghdab, jangan marah. Kenapa Rasul 3 kali mengatakan jangan marah, jangan marah, jangan marah? Karena Rasul tahu orang ini suka emosi. Makanya itu yang dinasihati. Kemudian yang kedua, la tahqid, kata Imam Ahmad, dan tidak menaruh dengki ataupun hasad. Ingat sekarang berada di bulan Sya'ban, Bu. Bulan Sya'ban itu bulan di mana amalan kita diangkat ke langit. Dalam hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, dia bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa lebih banyak dari bulan-bulan yang lainnya di bulan Sya'ban? Ada apa? Maka Nabi SAW mengatakan, dzaka syahru yaghfulun nasu anhu bainar rajabi wa sya'ban wa huwa syahru turfa'u fiha al-a'mal wa ana uhibbu an yurfa' amali wa ana sha'im. Kata Nabi SAW, bulan Sya'ban itu bulan yang dilalaikan manusia. Maksudnya dilalaikan manusia begini, karena Sya'ban itu terjepit di antara 2 bulan mulia. Rajab bulan mulia, Ramadan bulan mulia, Sya'ban bukan mulia, terjepit di antara 2 bulan mulia. Makanya dia lalaikan. Karena kebanyakan orang kalau masuk Sya'ban itu terfokus Ramadan.
Sehingga sebagian orang fokus cari kerja, cari uang supaya nanti Ramadan itu senang. Ini dia. Kalau ibu-ibu ya sudah ngumpulin minyak goreng, tepung, karena takut mahal kan itu. Jadi Sya'ban itu sudah persiapan tuh. Persiapannya urusan dunia saja. Makanya kenapa Rasul mengatakan yaghfulun nasu anhu. Malalai. Padahal bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amal. 1 bulan lagi, coba bayangkan. Kalau harian kan diangkatnya amal nunggu subuh atau nunggu asar kan itu. Kalau mingguan nunggu Senin, nunggu Kamis. Ini 1 bulan nih. Coba diangkat amalannya, mau siang mau malam, jam berapa saja diangkat amalannya. Makanya kenapa? Karena bulan ini bulan yang dilalaikan manusia, padahal tempat diangkatnya amal. Maka siapapun ibadah di waktu manusia lalai, maka ibadah itu sangat istimewa. Sama dengan duha. Waktu duha itu kan waktu orang sibuk dengan dunia, yang pasar ya ke pasar, yang tani ya ke sawah, yang ladang ke ladang. Tiba-tiba Anda keluar kemudian sholat duha, artinya keluar dari dunia, itu namanya. Makanya sholat duha disebut sholatul awabin, sholatnya orang yang bertobat, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya istimewa nilainya. Lah sama juga ibadah di bulan Sya'ban itu juga sama, karena manusia banyak yang melalaikan bulan Sya'ban. Kalau kita tidak lalai, berarti memang kita ada istimewa. Yang kedua, setiap ibadah yang nempel dengan ibadah wajib, berdekatan dengan ibadah wajib, biasanya amalan itu istimewa. Contoh rawatib, ada qobliyah, ada ba'diyah. Solat yang bisa menempel solat wajib hanya qobliyah, ba'diyah, itu disebut dengan sunanul rawatib. Makanya puasa Sya'ban ini adalah qobliyah puasa Ramadan, kemudian Syawal ba'diyah puasa Ramadan. Sama dengan rawatib, ada qobliyah ada ba'diyah. Lah puasa juga sama, ada qobliyah ada ba'diyah, gitu maksudnya. Nah, setiap amalan sunnah yang mendekati wajib berarti istimewa nilainya. Makanya jangan disia-siakan. Aisyah radhiyallahu anha ketika punya hutang puasa tahun kemarin, dibayarnya Sya'ban tahun depannya, gitu ya. Karena ingin memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, maka qada Ramadan pun terkadang diambil bulan Sya'ban, karena Rasul tidak pernah puasa sebanyak, maksudnya sunnah sebanyak di bulan Sya'ban. Tetapi sayang, ada orang yang dari Ramadan kemarin sampai bulan Sya'ban sekarang amalannya tidak diangkat. Siapa mereka? Kok ada orang-orang yang dari Ramadan tahun kemarin sampai Sya'ban sekarang loh amalan tidak diangkat-angkat? Kata Nabi SAW, 2 orang. Pertama, al-musyrik. Yang kedua, al-musyahid. Musyrik itu artinya menyekutukan Allah, ma'ruf musyrik. Orang yang menyekutukan Allah disebut musyrik. Dan Allah katakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, hancur lebur amalanmu dan engkau termasuk orang yang merugi. Artinya syirik itu menggugurkan amal. Kalau gugur amalannya, apa yang mau diangkat ke langit? Enggak akan diangkat. Enggak ada amalan yang mau diangkat. Yang kedua, musyahin. Nah, musyahin inilah yang dikatakan Imam Ahmad, hatinya penuh dengan hasad dan dengki. Kalau dalam hatinya penuh dengan hasad dan dengki, yang berujung akhirnya memutuskan silaturahim, tidak akur dengan orang tuanya, tidak akur dengan saudaranya, tidak akur dengan tetangganya, tidak akur dengan saudara kerabat teman-temannya, maka alamat 1 tahun amalan kita nggak diangkat. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hati-hati kalian, jangan dengki, jangan hasad, karena hasad itu menghapuskan kebaikan-kebaikan seperti api melalap kayu bakar sehingga jadi debu. Lah kalau sudah jadi debu, apa yang mau diangkat? Makanya kenapa amalan di bulan Sya'ban itu adalah membersihkan hati.
Jangan ada hasad, jangan ada dengki, jangan ada dendam. Yang pernah berbuat salah minta maaf gitu ya, supaya tidak sia-sia amalan yang sudah dikumpulkan malaikat setahun itu bisa diangkat dan dilihat Allah di Sidratil Muntaha. Maka di antara akhlak adalah tahkid, jangan ada dengki, kata Imam Ahmad. Kemudian juga Imam Sya'bi rahimahullah ta'ala juga mengatakan tentang husnul khuluq adalah wal atiyatu wal bishrul hasan, suka memberi dan memberikan kabar gembira. Artinya senang dikala orang senang, susah dikala orang susah. Jangan pula senang dikala orang susah, susah pula dikala orang senang. Nah, itu enggak jelas sih. Ya. Kalau orang lagi susah, tepuk tangan lah ibu. Kalau orang lagi senang, nutup pula tangan itu di muka. Jadi hal-hal yang seperti ini bukan bagian daripada akhlak. Ini diantara hadis Nabi SAW. Adapun sifat husnul khuluq sendiri, yang pertama sifat-sifatnya, an yakunal insan kathirul haya qalilul adha. Hendaklah manusia yang berakhlak itu harus memperbanyak perasaan malu dan sedikit membahayakan orang. Ya. Jangan sampai membahayakan orang, menyakiti orang. Dan malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Yang kedua, katsirus salah, saduqul lisan, qalilul kalam. Berusaha untuk memperbaiki, kemudian jujur dalam ucapan, kemudian sedikit bicara. Karena orang yang sedikit bicara, sedikit keplesetnya biasanya. Tapi kalau orang banyak bicara, biasanya banyak keplesetnya. Kemudian yang ketiga, katsirul amal, qaliluz zalal, qalilul fudul. Banyak beramal, sedikit tergelincir, dan tidak suka berlebih-lebih dalam hal apapun, dalam makan, dalam ucapan, dalam perbuatan gitu ya. Kemudian yang keempat, barran wusulan, barran wusulan, waquran saburan, syakuran radiyan haliman rafiqan afifan syafiqan. Suka berbuat baik kepada orang tua, menyambung silaturahim, tenang, sabar, syukur, ridha, lembut, menjaga diri dan kehormatan, dan penuh dengan kasih sayang dan kelembutan. Kemudian yang nomor 5, la la'anan wala sabbaban wala namaman wala mughtaban wala ajulan wala haqudan wala bakhilan wala hasudan. Tidak suka melaknat, tidak suka mencela, tidak suka ngadu domba, tidak suka menggibah, tidak suka tergesa-gesa, tidak suka mendengki, tidak bakhil, dan tidak hasad. Nah, ini juga diantara sifat husnul khuluq. Kemudian yang terakhir, basyashan hasyashan, yuhibbu fillah wa yardha fillah wa yaghdha fillah. Senantiasa lembut, murah senyum, sumringah, cinta karena Allah, ridho karena Allah, marah pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah diantara husnul khuluq dari 3 pembahasan ini. Jadi ada 3 poin: bertakwa kepada Allah, ikutilah perbuatan jahat dengan kebaikan, dan gaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Wallahu a'lam. Baik, sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya. Rumah, satu istana.
Nah, istana sorga itu dalam sorga. Istana itu di dalam. Dan seorang mukmin apabila masuk sorga, paling sedikit dia dapat 2 istana. Mana ayatnya? Liwali man khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut kepada Allah, Allah berikan 2 sorga, 2 istana. Memang istana solid milik dia. Yang kedua, istana warisan orang kafir yang tidak masuk sorga. Masing-masing orang itu dibangunkan rumah di sorga, hatta orang kafir. Tapi ketika orang kafir masuk neraka dan tidak kembali ke sorga, maka istananya diwariskan kepada orang beriman. Makanya paling sedikit orang yang beriman dapat 2 sorga. Tapi bisa lebih tergantung amalannya. Ini paling sedikit. Maksudnya dapat 2 istana gitu ya. Istana yang terbuat dari emas dan perak. Iyalah, di sorga itu apapun yang kita maukan terjadi, kecuali keluarganya kafir masuk neraka, ya beda kan itu. Di sorga itu semua akan kumpul. Masalahnya usianya sama. Antara usia Nabi Isa bin Maryam berapa? 34 tahun, 33, 34. Mau cucu ya segitu, mau nenek ya segitu, suami ya segitu, semua sama. Usianya sama. Ya tapi ngenali, ini ibu saya, ini suami saya, ini istri saya, anak saya, walaupun sama. Karena di sorga itu memang tidak ada nenek-nenek. Ya, di zaman Rasul kan ada nenek-nenek datang kepada Rasul. Rasul, orang kaya saya ada nggak di sorga? Kata Rasul, tidak ada nenek-nenek di sorga. Nangis nenek ini. Akhirnya kemudian pergi. Kata Rasul, bilang sama nenek itu, bukan berarti dia tidak akan masuk sorga. Maksudnya di sorga tidak ada orang kayak dia, nenek-nenek. Kemudian bacakanlah ayat, inna ansha'nahunna insha'an wa ja'alnahunna abkaran uruban atraba. Bacakan kepada nenek itu, inna ansha'nahunna insha'an wa ja'alnahunna abkar. Kami jadikan mereka semua abkar, perawan, usia 33 sampai 34. Artinya semua sama, ya akan kumpul dengan keluarga lah. Jelas akan kumpul dengan keluarganya. Jangankan sama keluarga, kita mau ketemu kawan aja gak bisa. Ini surganya yang kawan, surga di atas, kita di bawah gitu ya. Bisa ketemu, bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Cuman yang membedakan tingkatan saja. Tetapi serendah-rendahnya orang masuk surga pun merasa dia paling tinggi derajatnya. Kan ada itu orang yang terakhir keluar di neraka, dia pula orang yang terakhir masuk surga. Dia tidak bisa masuk surga karena pintu sudah ditutup. Masalahnya pintu surga sudah ditutup. Dia hanya ngintip-ngintip jadi lubang-lubang tuh. Ya. Padahal dia sudah janji, dia tidak akan minta kepada Allah kalau didekatkan pohon di depan pintu surga itu. Sudah didekatkan di pohon pintu surga, tiba-tiba dari pohon itu ngintip pula ke dalam surga. Dia mengatakan, ya Rabb, masukkan aku ke surga. Ya Rabb, masukkan aku ke surga. Nah tadi kan sudah janji, kalau kau dekatkan ke pohon ini, kau tidak akan minta lagi. Sudah gini saja, kata Allah, kau hayalkan apa yang kau kehendaki dari kenikmatan dunia. Hayalkan sampai ujung mana kau menghayal. Pengen apa? Maka Allah kemudian berikan 10 kali lipat dari hayalannya. Dibukakan pintu surga, masuk ke dalam surga seolah-olah dia orang yang pertama masuk surga, padahal yang terakhir. Ya. Artinya surga itu melupakan semuanya gitu maksudnya. Ya nggak bisa dibayangkan nikmatnya gimana kan surga itu. Allahu a'lam. Ya, mana? Oh,
katsirus shalah wa saduqul lisan qalilul kalam, gitu maksudnya. Ya sedikit bicara itu ya bicara yang perlu-perlu saja. Ya kalau tidak ada manfaatnya ngapain bicara? Kan itu bagian daripada etika akhlak kan gitu ya. Artinya sedikit bicara itu bukan berarti tidak boleh bicara. Bicaralah sesuatu yang baik, karena Rasul mengatakan falyakul khairan aw liyasmut, kan itu ya. Ucapkan kalimat yang santun, kalau tidak bisa diam, wasumtu najah, diam itu selamat. Kalau kita tidak bisa, contoh nih, ibu lagi bertengkar dengan suami, contoh saja. Seorang wanita, kata Nabi SAW, apabila idza ghadiba ahadukum fal yaskut, kalau lagi emosi diam, kan itu ya kata Nabi kan. Tapi kalau laki-laki fal yakhruj, keluar. Itulah bedanya solusi laki-laki dengan perempuan. Kalau suami lagi marah, biarkan dia keluar, Bu. Jangan ditutup pula pintunya, dikunci lewat jendela dia. Biar dia keluar, cari angin di luar. Tapi kalau perempuan, kata Rasul, falyaskut, diam. Bukan keluar, jangan dibalik pula. Laki-lakinya diam, ibunya pula yang keluar. Artinya kalau perempuan diam, ya karena diam itu selamat. Ya, diam itu selamat. Ya mungkin salah satu contoh halaknya seperti itu. Daripada kemudian ngomel, apalagi kemudian risit dari 2000 berapa gitu keluar semua. Tanggal-tanggal sehari-harinya, engkau hari ini begini begitu begini macam-macam. Suaminya pergi kan, ibu baca aja kan, kasus dulu diungkap lagi. Jadi itu maksudnya sedikit bicara, maklumlah sedikit bicara. Bukan berarti tidak boleh banyak bicara, boleh banyak bicara kalau ada manfaatnya. Karena pembicaraan manusia itu ada 3. 1 berpahala, 2 berdosa, 3 tidak berpahala, tidak berdosa. Yang dihisab cuma 2, tapi berpahala tidak berdosa juga dicatat. Tapi yang dihisab cuma 2, yang berpahala dan yang berdosa. Yang tidak ada pahala dosa tidak dihisab, cuma dicatat. Mau kemana ibu? Kan nggak ada pahala, nggak ada dosa, ya kan? Nanya, itu nggak ada pahalanya, nggak ada dosanya juga, hanya nanya saja. Ya. Tapi kalau mamanya sudah sholat belum? Ah itu sudah pahala ngajak sholat kan? Ya. Ayo kita gibah yuk, itu dosa tuh kan. Nah itu kan semua kan itu adalah beda-beda kan, tetapi yang dihisab itu cuma 2 kan, yang terkandung dosa dan pahala saja. Kalau ucapan yang nggak berdosa, nggak berpahala, yang nggak akan dihisab tapi dicatat, tetap dicatat. Karena keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu lafaz yang dikeluarkan manusia, apapun lafaznya, kecuali ditulis raqib dan atid. Iya, wallahu a'lam. Iya. Kalau kita pagi-pagi kan sibuk ya Ustaz. Sering-seringnya yang marah-marah sama anak-anak ya Ustaz. Nah, itu kan apa bisa memuaskan hati ya Ustaz itu ya? Marah-marah. Marah-marah nggak apa-apa, Bu. Marah itu tidak dilarang dalam Islam. Marah-marah yang dilarang itu kalau sudah mengucapkan kalimat-kalimat kotor, kutukan-kutukan gitu ya, itu tidak boleh. Marah itu terkadang wajib kalau melihat hal-hal yang sifatnya merusak agama Allah. Kita harus marah. Ini hukum Allah lagi dirobek orang, masa kita diam saja? Quran lagi diinjak, Islam lagi direndahkan, Nabi lagi diolok-olok. Ya kalau kita nggak marah gimana? Marahlah. Ada hal-hal waktunya marah gitu. Kalau agama diinjak-injak, nah, wajib terkadang marah. Kalau tidak berdosa malah kita kalau nggak marah. Ya. Tetapi kalau maksudnya marah sama anak-anak gitu ya, saya kira wajar orang tua marah sama anak-anak. Tetapi jangan mengeluarkan kata-kata ya tadi kutukan. Jadi batu aja konak katanya kan. Nanti jadi batu betul. Jadi maksudnya ya biasa saja lah, marah, emosi kan. Kadang-kadang anak itu harus takut juga dengan orang tua kan. Kalau nggak dibentak ya kadang-kadang. Makanya kata Rasul alikus saut kan itu ya. Kata Rasul itu gantungkan pecut di dinding. Untuk apa? Untuk nakuti anak. Sholat atau pecut? Gitu maksudnya. Nggak apa-apa. Gagang sapu apa sholat? Nah, gitu. Terserah.
Nggak apa-apa, Rasulullah mengatakan seperti itu. Kan boleh memukul anak di usia 10 tahun. Tetapi bukan pukulan menyakitkan, tapi pukulan tarbiyah. Itu pun harus di bagian-bagian yang tidak melukai itu ya. Kalau harus mukul ya pukullah pantatnya gitu ya. Jangan pukul mukanya belah. Ya pahamlah ibu marahlah. Saya nggak paham marahnya ibu seperti apa masalahnya. Iya. Ya, apa lagi? Dari semua dengan cara melakukan 4 syarat itu ya. Apa? Wanita itu disilakan masuk surga dari Oke. Dengan 4 syarat. Baik. Apakah kita dipersilahkan itu akan masuk surga atau melalui jalur hisab dulu atau kontrol dulu gitu kan? Iya. Ya, alhamdulillah. Kalau wanita yang sudah melakukan 4 syarat itu, kenapa sih 4? Karena 4 ini jalan ke yang lain. Itu maksudnya ya. Kalau sudah baik sholatnya, baik puasanya, baik merawat suaminya, baik menjaga kehormatannya, yang lain pasti baik. Itu ngikut yang lain itu. Karena itu pangkalnya di situ. Tapi kalau 4 ini jelek, jangan harap yang lainnya baik. Karena ini pangkalnya di 4 ini. Ya. Apakah kemudian wanita seperti ini direct masuk surga gitu ya? Apakah ada hisab? Orang-orang yang tanpa hisab sudah jelas orang-orangnya, sifat-sifatnya sudah jelas. Seperti contohnya 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab, kan sudah jelas tuh sifat-sifatnya. Ya. Atau para syuhada. Ya tentu tetap dihisab, tetapi kan ada hisab yang sifatnya itu yasir, mudah, ada yang sifatnya asir, sulit. Apa perbedaan mudah dengan sulit? Kalau hisab mudah itu, ketika kita ditanya oleh Allah, kita tidak dituntut menjawab, hanya mengiyahkan saja. Jadi ingatkan dulu ketika ku kasih kau ini, ya. Dulu kau begini, ya. Gitu saja, dia hanya iya aja. Mengiyahkan saja, tapi tidak dituntut untuk membalas, untuk munaqasyah, berdebat. Maka ini formalitas saja. Tetap dia hisabnya mudah, langsung masuk surga. Habis hisab masuk surga dia. Tapi yang hisabnya sulit itu kalau mulai ada perdebatan. Ya, makanya Rasul mengatakan manukisha halak. Barang siapa yang ketika dihisab kok ada perdebatan sampai dia berbohong, nah itu celaka tuh. Ya contoh pamannya, lihat tuh amalanmu di dunia, siapa yang berjihad itu? Iya saya itu ya Rabb. Kenapa kau berjihad di situ? Aku berjihad karenamu ya Rabb. Allah mengatakan kadzabta, dusta kamu. Nah itu kan terjadi dialog tuh, ya kan? Nah, kalau terjadi dialog begini ya celaka tuh alamat tuh. Berarti hisabnya sulit. Tetapi kalau yang mudah nggak terjadi dialog. Ya. Jadi Allah hanya bertanya, iya kita iyahkan saja, hanya formalitas sajalah bahasa kita. Tapi tetap melalui hisab. Untuk disesuaikan dengan catatan hisab itu kan gitu. Dan hisab mudah, tidak akan lama-lama di padang mahsyar. Tidak 50.000 tahun, tidak. Ya, karena hisabnya bagi orang yang beriman itu cuma setengah hari saja. Setengah hari kehidupan akhirat. Bukan setengah hari di sini Puskopkar. Setengah hari kehidupan akhirat itu 500 tahun, karena satu harinya 1000 tahun. Jadi setengah harinya 500 tahun lah. Makanya ada hadis yang mengatakan orang miskin masuk surga dan orang kaya belakang masuk surga, perbedaannya setengah hari. Kata Rasul kan begitu. Oh, kalau setengah hari kehidupan sini enak, nggak apa-apa lah orang miskin duluan sana kan ya. Tapi rupanya setengah hari kehidupan sana 500 tahun. Tetapi itu sudah paling cepat. Ya, hisab Allah kepada orang yang beriman itu paling cepat. Hanya setengah hari saja. Berbeda dengan orang-orang kafir. Ya, mereka berpuluh-puluh tahun di padang mahsyar itu dengan proses macam-macam gitu ya. Allah alam. Nah, iya.
banyak orang itu sholat mereka, sholat memimpin, tapi kebanyakan masih kemudian kesyirikan. Berarti dalam berarti belum benar kan? Ya belum benar lah kalau syirik. Kalau syirik itu loh menghapuskan semuanya. Sudah 4 syarat dipenuhi, syirik hilanglah semua 4 perkara ini. Syirik ini dosa besar. Mau syirik kecil, mau syirik besar sama saja. Cuman bedanya kalau syirik besar mengeluarkan dari Islam, kalau syirik kecil tidak. Syirik besar menghapus semua amal, kalau syirik kecil menghapuskan yang ditempelinya saja. Syirik besar mengekalkan neraka, syirik kecil tidak. Tapi sama-sama menghapuskan amal. Ya, makanya syirik ini memang hati-hati, karena di masyarakat ini kan syirik ini bisa berupa ucapan. Contoh nih, kalau bukan karena saya, kamu udah kere. Sayang tolong kamu udah datang ke sini. Ini kan syirik juga. Seolah-olah apa? Yang menentukan kere dia atau makayanya dia kan begitu. Bahasanya bukan begitu. Kalau bukan karena Allah kemudian saya, nah, gitu loh maksudnya. Jangan nafikan Allah. Harusnya Allah duluan kan. Itu pun tidak boleh pakai kalimat dan, harus pakai kemudian. Dalam bahasa Arab jangan pakai waw, harus pakai summa. Jangan kalau bukan karena Allah dan saya, itu syirik juga. Ya, tetapi kalau bukan karena Allah kemudian saya, nah, ada kemudiannya. Nah, baru benar tuh kalimat itu. Nah, tanpa sadar kan, kita ini dalam bahasa sehari-hari kadang-kadang nggak terpikir ke situ kan. Nah, itulah fungsinya belajar tauhid. Coba kalau nggak karena anjing gonggong tuh udah habis tuh rumah itu. Nah, kan itu ya. Mudah kali orang ngomong begitu kan. Nah, padahal nggak gitu bahasanya. Kalau bukan karena Allah kemudian gonggongan anjing itu, nah, tentu rumah itu nggak digondol maling gitu ya. Nah, gitu bahasanya. Tetap Allah itu jangan ditiadakan. Itu kan bahasa sederhana, tapi di masyarakat tidak pernah pakai bahasa seperti ini. Karena kalimat seperti itu jatuh kepada syirkul asghar, syirik kecil. Di zaman Rasul ada laki-laki mengatakan Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan engkau wahai Rasul. Marah Nabi dan mengatakan Masya Allah wahda, jangan katakan dan aku, katakan cukup kehendak Allah saja. Rasul mengatakan seperti itu. Di banyak contoh umpamanya, ibu lagi kumpul nih, datanglah umpamanya Ummu Nisa ke sini. Oh, alhamdulillah nih orang yang membawa berkah sudah datang. Nah, ini kan syirik ini. Masa berkah ditujukan ke orang? Berkah itu milik orang, milik Allah. Allah yang meletakkan berkah itu. Jangan pula katakan, aduh, makanya setelah dia datang berkahlah kita katanya. Nggak bisa kalimat seperti itu. Karena berkah itu milik Allah. Itu kan bahasa-bahasa di masyarakat umum seperti itu. Tapi kalimat seperti ini dalam Islam itu berbahaya. Ya kan? Jadi dari sini harus hati-hati bicara juga ya. Wallahu a'lam. Tobatnya, tobat syiriknya udah lama belum? Syirik kecil, ya tinggal bertobat. Kalau syirik ucapan, diperbaiki ucapannya. Makanya ada doa selepas sholat apa yang suka di Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika bertanya kepada Rasul, bagaimana saya menghindar dari kesyirikan ya Rasulullah? Maka Rasul mengajarkan satu doa kepada Abu Bakar, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa a'udzubika bima la a'lam. Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui ataupun kesyirikan yang aku tidak ketahui. Baca selepas sholat tuh. Itu bagian daripada zikir sholat tuh. Supaya kita meminta terus seperti itu kan. Namanya syirik ini, riya pun syirik. Riya kan syirik juga. Ya, sum'ah juga syirik, takabur juga syirik. Ya, nggak sadar saja kan kita ini. Riya itu syirik, tapi syirik kecil riya itu. Sum'ah juga syirik kecil, tapi kan bisa membatalkan amal. Dan itu tidak diangkat amalannya di bulan Sya'ban ini. Ya.
Berkah itu, ini kaidah ya. Ada berkah itu zat dan intiqal. Ada yang kedua maknawi. Zat intiqal dan zat dan tidak intiqal. Contoh begini. Nabi itu orangnya berkah. Dan berkahnya bisa berpindah kepada orang. Itu intiqal artinya. Jadi kalau kita salaman dengan Nabi, salaman dengan Nabi, berarti berkah tangannya Nabi nempel ke kita. Ya. Nah, kalau Nabi meludah, kita tangkap ludahnya, kemudian kita usap-usap, pindahlah berkahnya ke badan kita. Kalau Nabi lagi wudu, bekas wudunya kita ambil, itu berkahnya pindah. Itu namanya zatnya berkah dan bisa berpindah kepada orang. Contoh Nabi. Ya. Contoh yang lain, Hajar Aswad. Hajar Aswad berkah tidak? Berkah. Apa pindah? Tidak. Pamannya habisnya Hajar Aswad nih dioles-oles gini-gini, nggak akan pindah. Karena Hajar Aswad itu cuma disuruh dicium saja, bukan dipindahkan berkahnya. Nah, seperti itulah kita ini kaum orang yang beriman. Memang ada hadisnya, terkadang ada orang yang beriman tidak diberkahi, tapi apakah bisa dipindahkan kepada orang? Tidak bisa, itu khususnya Nabi. Tidak bisa khususnya. Contoh air Zam-Zam. Air Zam-Zam kan ma'un mubarakah kan? Air berkah itu air Zam-Zam itu. Nah, sekarang supaya berkah, kita mandiin mobil pakai air Zam-Zam. Apa kemudian mobilnya jadi berkah? Kan enggak, nyuci pakaian pakai air Zam-Zam. Biar pakainya enggak bisa, kan itu enggak bisa berpindah. Hanya zatnya saja. Zam-Zam itu hanya bisa untuk mengobati penyakit dan mengenyangkan. Itu saja. Tetapi tidak bisa berpindah kan itu ya. Makanya ketika ada orang datang kemudian kedatangan membawa berkah, mana ada berkah? Ya, mungkin berkah secara bahasa mungkin kan itu, kebaikan gitu ya. Tapi kalau maksudnya berkah orang ini membawa berkah kebaikan, kebaikan itu datang dari Allah. Kalau bukan karena Allah kemudian Anda ini mungkin tidak berkah majelisnya, mungkinlah seperti itu bahasanya. Ya, tapi kalau dinasbatkan berkah kepada orang itu tidak boleh lah. Karena berkah itu sesuatu yang sudah Allah letakkan. Ini berkah, ini tidak. Ini berkah yang bisa berpindah, ini berkah yang tidak bisa berpindah. Itu. Wallahu a'lam. Habib. Nabi aja lah keturunannya ya kita harus mencintai mereka keturunan Nabi. Tapi kemudian bukan berarti kemudian seperti Nabi, enggak bisa. Karena ketika Rasul menjelaskan tentang fitnah di akhir zaman, fitnah ahlas, itu sumber biang fitnah itu justru dari turunan Nabi. Ya, dari turunan Nabi. Justru tidak semua jadi turunan Nabi itu baik. Kalau yang baik kita hormatilah gitu ya. Kalau yang tidak baik ya kita tidak hormati. Tetapi bukan berarti kemudian ada berkahnya seperti berkahnya Rasul. Kalau meludah kita ambil ludahnya untuk ngucek mata biar matanya terang gitu. Bisa lah. Jadi tidak ada kaitan keturunan Nabi dengan Nabi. Iya. Apanya? Jika seseorang yang dimuliakan Allah datang satu tempat, maka ia akan asbab kesolehan orang tersebut. Jadi itu menjadi makhluk atau tempat itu menjadi makhluk. Iya, berkah karena amalan soleh dia, bukan orangnya. Kalau amalan soleh dia, ya mungkin saja amalan soleh membawa berkah, tapi kalau zat orangnya mana ada? Orang yang kita bukan Nabi, maksudnya pribadi badan kita yang memberkah, nggak bisa lah. Kalau amalannya mungkin kebaikan dia mau memberkah. Iya. Oh ya. Apa itu? perbuatan baik, perbuatan buruk masih kecil enggak? Perbuatan baik. Nggak paham pertanyaannya. Bisa lah.
Bisa, dengan taubat kan menghapuskan semuanya. Tapi ada sifatnya yang ibadah itu yang hanya bisa menghapuskan dosa kecil saja. Contoh umpamanya Rasul mengatakan as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun bainahuma. Dari salat ke salat, dari Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu bisa menghapuskan dan menggugurkan dosa. Tapi di sini maksudnya dosa kecil, bukan dosa besar. Ya. Jadi sholatnya bisa menggugurkan dosa dia, puasanya bisa menggugurkan. Ini maksudnya dosa-dosa kecil. Tetapi kalau dosa besar tidak bisa lah kecuali dengan taubat, taubatan nasuha. Dan kalau memang itu berupa kesyirikan, dia menyimpan tangkal, ya tangkalnya harus dibuang, dimusnahkan. Benar bertobat kepada Allah Azza wa Jalla gitu ya. Kalau dosa besar tidak bisa kecuali dengan taubatan nasuha. Wallahu a'lam. Taib subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.